Seorang wanita bernama Helen dibunuh oleh seseorang dan tersangka untuk sekarang adalah suaminya sendiri, yaitu Richard. Detektif yang menginvestigasi kasus ini bernama Kelly. Singkatnya, Richard dibawa oleh detektif ke kantor polisi untuk diinterogasi. Richard merupakan seorang dokter ahli bedah vaskular paling terhormat di rumah sakit Chicago Memorial. Jadi kesimpulannya, Richard merupakan dokter yang bisa dikatakan cukup jenius. Terdapat segelintir ingatan. Sebelumnya, Richard bersama dengan istrinya pergi ke sebuah acara amal anak-anak. Di sana banyak sekali teman-teman Richard, teman-teman dokter. Richard menyapa semua temannya yang dia temui. Terlihat semuanya normal. Richard dengan Helen sangat senang berada di sana. Setelah melakukan acara amal, Richard dengan Helen pulang. Di mobil, mereka berdua berencana untuk menghabiskan malam bersama di rumah. Tetapi tiba-tiba terdapat telepon dan itu dari rumah sakit. Jadi ada pasien masuk UGD dan rumah sakit membutuhkan bantuan Richard. Karena terpaksa, Richard harus pergi. Helen tidak masalah. Helen berkata bahwa dia akan menunggu Richard di rumah. Richard diinterogasi. Apakah Richard punya musuh di tempat kerja? Apakah ada kejadian-kejadian aneh yang bisa diceritakan dan lain sebagainya? Richard berkata bahwa dia sangat yakin kalau dia tidak mempunyai musuh. Jadi ternyata Richard berkata bahwa dia sempat melawan si pembunuh. Jadi setelah melakukan operasi, Richard pulang. Terlihat di lantai banyak sekali bunga dan busana pertanda Helen menyiapkan semua itu. Richard sangat senang. Richard pergi ke atas dan di sana dia melihat istrinya sudah berdarah di lantai. Richard langsung melawan si pembunuh. Richard ingat kalau si pembunuh menggunakan tangan palsu di kanan. Pertanda si pembunuh hanya mempunyai satu tangan. Sayangnya, si pembunuh berhasil kabur karena Richard lebih memprioritaskan istrinya. Berdasarkan analisis detektif, rumah Richard memiliki sistem keamanan yang sangat amat tangguh, sehingga orang asing mustahil untuk masuk secara diam-diam. Di sini juga aneh, Richard mempunyai cakaran di leher. Setelah melawan si pembunuh, Richard menjelaskan bahwa istrinya mencakarnya ketika dia mencoba untuk memindahkannya dari lantai ke kasur. Terus juga, di rumah Richard terdapat pistol dan pistol tersebut terdaftar atas nama dia. Dua detektif yang sedang menginterogasi Richard benar-benar curiga. Tampang mereka benar-benar terlihat seperti sedang menatap pembunuh. Sialnya, sidik jari Richard berada di mana-mana. Peluru senjata milik Richard cocok dengan peluru yang ada di tubuh Helen. Dan kulit milik Richard berada di tangan Helen setelah dicek forensik. Udah gitu, Helen mempunyai asuransi dan ahli warisnya adalah Richard. Detektif mulai berkesimpulan, bisa saja Richard membunuh istrinya untuk mendapatkan uang asuransi. Disinilah Richard tersadar bahwa sekarang dia adalah tersangka. Tentu Richard marah. Richard menyuruh detektif untuk mencari siapa pembunuhnya, untuk mencari orang yang merenggut segalanya darinya. No, he had a cosmetic hand. Helen scratched me when I was trying to move her. His fingerprints are all over the lamp. You suggesting that I killed my wife? You find this man. You find this man. But you will hear more than that. He's trying to kill me. Richard! Will await execution by lethal injection. Richard ditahan dan besoknya diadili. Setelah proses peradilan, hakim memutuskan untuk menghukum mati Richard. Jadi Richard ditetapkan sebagai si pembunuh karena semua bukti mengarah padanya. Ada satu bukti yang kuat dan itu adalah rekaman 911. Jadi sebelum mati, Helen menelpon 911 dan berkata bahwa ada seseorang yang ingin membunuhnya. Pas banget, Helen mendengar Richard pergi ke atas. Helen berteriak sebisa mungkin. Helen berkata, "Richard, he's trying to kill me." Yang artinya, Richard, ada seseorang ingin membunuhku. Sayangnya, yang 911 dengar, Richard is trying to kill me. Yang artinya Richard mencoba untuk membunuhku. Di sini Richard hanya bisa menerima takdir. Dia sudah siap untuk bertemu dengan istrinya di akhirat. Richard dibawa ke penjara dan dipindahkan ke penjara khusus untuk kriminal tingkat tinggi bersama dengan napi lain. Terlihat ada sesuatu yang tidak beres dari tatapan
napi-napi lain. Singkatnya, sudah malam hari dan 40 menit lagi akan sampai. Disinilah sesuatu terjadi. Ada napi yang pura-pura sakit. Petugas membuka pintu untuk membantu dan setelah itu ini yang terjadi. Yeah, I'll be glad to get rid of this load. Doctor, do something! Unlock me! Give me a hand with this man. What the hell with you? Petugas di sana menyuruh Richard untuk membantu petugas yang sedang sekarat. Jika ingin dibantu, Richard harus dilepaskan dulu. Petugas pun memberi kunci. Lalu Richard membuka borgolnya dan membuang kuncinya begitu saja. Tetapi tiba-tiba ada kereta lewat. Yang lain pada kabur. Terpaksa Richard sendiri yang membantu petugas yang sekarat untuk keluar. Disinilah Richard memutuskan untuk kabur dan mencari tahu siapa pembunuh istrinya. Kecelakaan ini diselidiki oleh seorang marshal Amerika Serikat bernama Samuel. Dia merupakan orang yang bisa dikatakan serius banget dalam menjalankan tugasnya. Samuel bersama dengan para partnernya bertemu dengan Sheriff Rawlins. Jadi, Sheriff Rawlins sekarang bertanggung jawab dengan kejadian ini. Petugas yang satu ini berbohong. Dia berkata bahwa dia yang mengeluarkan petugas yang sekarat keluar dari bus sebelum kereta menabraknya. Padahal sebenarnya Richard yang mengeluarkan petugas sekarat tersebut. Petugas ini berkata bahwa semua orang mati. Semua tahanan tidak ada yang selamat. Jadi pokoknya petugas ini berbohong dan Sheriff Rawlins percaya saja. Disinilah Samuel bekerja. Dia menyuruh seluruh anggotanya untuk melakukan penyisiran dalam radius 15 mil. Awalnya Sheriff Rawlins menolak karena dia berkata bahwa semua tahanan sudah mati. Samuel menolak. Dia mengambil alih investigasi ini. Dan ya, setelah melakukan penyisiran, ditemukan sebuah borgol kaki. Samuel bertanya ke petugas, di mana kuncinya? Disinilah petugas jujur akan satu hal. Ada 2 tahanan yang melarikan diri. Salah satunya adalah Richard yang tidak lama lagi akan dieksekusi mati karena membunuh istrinya sendiri. Disinilah Samuel menyuruh semuanya untuk mencari tahanan yang kabur. Fast. I don't know. Just a minute. Okay. Well, the prisoners are all dead. Fascinated when we find leg irons with no legs in them. He might have got What the hell is this? Of every gas station, go get him. Get the ambulance down here, come on! Richard mencuri baju seseorang. Lalu setelah itu dia pergi ke arah rumah sakit. Di sisi lain, seseorang menemukan satu yang selamat dan itu adalah petugas yang diselamatkan oleh Richard. Ngapain Richard pergi ke rumah sakit? Karena dia terluka dan luka tersebut butuh diobati. Richard masuk ke dalam secara diam-diam, mengambil peralatan dan obat yang diperlukan, lalu setelah itu mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya, Richard pergi ke kamar mandi dan melakukan cukur agar orang-orang dan polisi sedikit tidak mengenalinya. Richard keluar lalu memakan makanan milik pasien di sana. Lalu setelah itu pergi dari sana. Benar saja, Richard tidak dikenali oleh polisi di sana karena brewoknya sudah dicukur. Ambulan datang dan orang yang dikeluarkan adalah petugas yang Richard selamatkan. Richard menutup mulut petugas tersebut agar tidak bisa berbicara. Richard mencuri ambulan untuk kabur. Dan ya, kabar tersebut langsung diterima oleh Samuel. Rumah sakit memberitahu bahwa ada ambulan yang dicuri. Terus juga ada laporan bahwa ada ambulan yang baru saja terlihat sedang barbar menyeberang rel kereta. Tanpa mikir lagi, Samuel bersama dengan yang lainnya langsung mengejar ambulan tersebut. Richard masuk dan berhenti di terowongan. Dia keluar lalu masuk ke dalam saluran air. Samuel tersadar bahwa Richard masuk ke sana, maka dari itu dia bersama dengan yang lainnya juga masuk ke sana untuk mengejar Richard. Singkatnya, Samuel terpeleset lalu senjatanya jatuh. Richard mengambilnya lalu menodongkannya ke Samuel. Richard berkata bahwa dia tidak membunuh istrinya. Tetapi Samuel berkata bahwa dia tidak peduli. Richard pergi dan setelah itu
ini yang terjadi. What? You gotta be kidding me! Shit. I didn't kill my wife! I don't care! Now! Holy shit! Richard terjun ke bendungan layaknya seperti jagoan. Yang lain berkata bahwa Richard sudah pasti akan tewas, tetapi menurut Samuel tidak. Dia menyuruh yang lainnya untuk menyisir sungai dan mencari Richard hidup atau mati. Dan benar saja, ternyata Richard selamat, tetapi terlihat dia tidak baik-baik saja. Richard melanjutkan perjalanan dan kita tidak tahu dia berpikir apa. Dia ingin pergi kemana? Dia ingin melakukan apa? Richard bermalaman di hutan. Ketika tidur yang dia pikirkan hanyalah Helen dan Helen. Richard juga memikirkan tentang kejadian di mana dia dengan si pembunuh bertengkar. Di pakaian yang Richard curi, ternyata ada dompet berisi uang. Richard pergi membeli cat rambut berwarna hitam, lalu setelah itu memakainya. Richard berjalan, dan ya, Tuhan memberikannya tumpangan. Tiba-tiba ada orang baik yang memberikan Richard tumpangan. Sembari menunggu hasil tentang tim SAR yang sedang mencari Richard di sungai, Samuel bersama dengan yang lain bekerja mencari tahanan kedua. Samuel mendapat info bahwa tahanan ini sedang bersama dengan pacarnya di sekitar kota Whiting. Samuel mempunyai rencana. Besoknya, Samuel bersama dengan yang lain berpura-pura menjadi pecandu narkoboy. Lalu secara diam-diam menciduk tahanan ini di rumah pacarnya. Tetapi sayangnya semua tidak berjalan sesuai rencana. Ada yang diancam untuk dibunuh. Dan ya, karena Samuel bukan tipe orang yang tawar-menawar dengan kriminal, dia tanpa mikir dua kali menembak tahanan ini tepat di kepala. He dropped him. Yeah. Shut up. Wasn't worried about appearances, Walter. Kembali ke Richard, apa yang dia lakukan? Dia menelpon pengacaranya. Dia ingin bantuan, yaitu uang. Richard berkata bahwa sekarang dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Pengacara Richard tidak mau membantu karena jika dia membantu Richard, dia akan dihukum jika ketahuan karena telah membantu terdakwa kabur. Samuel mendapat informasi bahwa pengacara Richard mendapat telepon dari Richard. Samuel bersama dengan yang lain menganalisa rekaman telepon tersebut. Ada satu yang berkata bahwa di latar belakang suara milik Richard terdapat suara kereta layang. Dan juga ada suara next stop adalah toko pernak-pernik. Terus juga ada suara bel. Samuel menyimpulkan bahwa Richard sempat berada di kereta layang 6 blok dari sini. Berarti cukup dekat. Di sini Samuel agak bingung. Kenapa Richard tidak pergi jauh dari sini? Kenapa malah kembali? Di sisi lain, Richard bertemu dengan temannya bernama Charlie. Di sini, Richard menginginkan uang untuk bertahan hidup. Sebagai teman yang baik, Charlie memberikan Richard uang. Charlie pergi karena di belakang ada polisi. Samuel bertanya, kenapa Richard membunuh istrinya sendiri? Apa motifnya? Detektif berkata bahwa Richard membunuh istrinya sendiri karena uang. Samuel bingung. Richard merupakan orang kaya. Dia adalah seorang dokter paling diagungi. Detektif berkata bahwa istrinya Richard lebih kaya. Richard menyewa sebuah apartemen kecil. Jadi apartemen ini dimiliki oleh seorang ibu dan seorang anak yang merupakan imigran Rusia. Seluruh polisi Chicago diberikan wajah Richard. Jadi kesimpulannya, sekarang semua polisi yang ada di Chicago tahu wajah Richard seperti apa dan mereka akan mencarinya. Richard pergi ke rumah sakit Cook County. Dia masuk dengan tidak menarik banyak perhatian. Richard masuk dan dia pergi ke sesi Mayo Electric. Dia pergi ke sana untuk mencari tangan prostetis, tangan buatan. Richard masuk ke dalam labnya dan di sana dia hanya melihat sekeliling. Richard pergi ke bawah dan pas banget di loker terdapat tanda pengenal milik seseorang, yaitu tukang bersih. Richard mengambil tanda pengenal tersebut lalu pergi. Samuel bertemu dengan koleganya, Richard, bernama Charlie.
Di sini Charlie mengaku bahwa dia bertemu dengan Richard pagi ini, memberhentikan mobilnya dan meminta sedikit uang. Samuel bertanya, kenapa Richard kembali ke Chicago? Charlie berkata bahwa dia tidak tahu soalnya Richard tidak bercerita. Di sini Charlie tidak mau membantu Samuel. Kenapa? Karena Charlie percaya bahwa koleganya, yaitu Richard, tidak bersalah. Charlie sangat yakin bahwa Samuel bersama dengan yang lainnya tidak akan bisa menangkap Richard. Karena dia adalah orang pintar. Karena dia adalah orang jenius. Richard is innocent. Smarter. Your baby's a drug dealer, lady. Richard pergi ke foto box untuk mengambil beberapa foto. Setelah itu, dia membeli baju yang menyerupai dengan tukang kebersihan. Di sisi lain, Samuel menginterogasi semua kolega Richard. Di sini gilanya Richard benar-benar memiliki relasi yang bisa dikatakan cukup kuat. Soalnya banyak dari koleganya sudah mengenalnya selama kurang lebih 10 tahun. Ditambah, banyak dari mereka berkata bahwa Richard merupakan dokter yang jenius. Di sisi lain, Richard mulai mempelajari tentang prostetis tangan. Dia mulai mencocokkan prostetis tangan apa yang cocok dengan apa yang dipakai oleh si pembunuh waktu itu. Mulai dari ukurannya, warnanya, modelnya, fungsi utamanya, tipe tangannya apa, dan lain sebagainya. Richard memanipulasi tanda pengenal yang dia curi tadi di rumah sakit. Saking capeknya mempelajari prostetis tangan, Richard tertidur. Tetapi sayangnya tidur tidak berjalan nyenyak karena Richard selalu memikirkan kejadian Helen. Kejadian ini juga membantu Richard mengingat prostetis tangan apa yang dipakai oleh si pembunuh. Tiba-tiba polisi datang dan ternyata mereka ke sana bukan untuk menangkap Richard, tetapi menangkap si pemilik apartemen, yaitu si anak. Jadi dia ditangkap karena suka membawa anak di bawah umur 12 tahun. Malamnya Richard beraksi. Dia pergi ke rumah sakit dengan menyamar menjadi tukang bersih. Richard masuk ke dalam lab, lalu masuk ke dalam data komputer. Richard mulai memasukkan data yang sudah dia kumpulkan. Jenis kelaminnya adalah pria, umurnya 35 sampai 50 tahun, lengan tangan kanan, titik penggantian pertengahan yaitu adalah humerus, penyesuaian terakhir yaitu pada tanggal 21 Februari tahun 1992, dan modelnya adalah hybrid. Setelah dimasukkan itu semua, ada 5 orang yang cocok. Disinilah Richard tahu bahwa dia semakin dekat mengetahui si pembunuh. Richard mencetak nama 5 orang tersebut, lalu setelah itu pergi dari sana. Di sisi lain, si pemilik apartemen yang ditangkap memberitahu polisi kalau Richard menyewa apartemennya. Pertanda sekarang mereka tahu di mana Richard menetap. Richard keluar dan sayangnya ada bocah yang sedang kesakitan. Bocah ini kesakitan ketika bernafas karena rumah sakit penuh dengan pasien mendadak. Banyak dokter yang tidak fokus sehingga dokter ini lupa melihat hasil ronsennya. Karena lupa melihat hasil ronsennya, dia salah mendiagnosa anak ini. Dia mendiagnosa anak ini patah tulang dada. Pas banget, tiba-tiba ada dokter wanita menyuruh Richard untuk membantu membawa anak ini ke ruang observasi 2. Disinilah Richard beraksi. Dia melihat kembali hasil ronsennya. Dia juga bertanya kepada anak ini, apakah dadanya sakit ketika bernafas? Jawaban anak tersebut, iya. Di sini Richard langsung mengganti hasil diagnosanya. Alhasil, anak ini tidak jadi dibawa ke ruang observasi 2, tetapi ke ruang observasi 4. Down to observation room 2. Yeah, you. Come on, help us out, okay? What's your name? Are you a football player? Baseball player? Get this one into room 4, stat. It's a hobby of mine. It's a hobby, really? Yeah. Where are you? Oh, security! Saved his life. Di sisi lain, Samuel menemukan ID milik seseorang di apartemen Richard. Dan ID tersebut berasal dari Cook County Hospital. Kesimpulannya, sekarang Samuel tahu kalau Richard berencana untuk masuk ke dalam Cook County Hospital.
Dokter wanita tadi, kita panggil saja Rachel, dia pergi ke ruang observasi 2 untuk melihat anak yang tulang dadanya patah. Resepsionis di sana berkata bahwa anak tersebut tidak pernah datang. Rachel langsung menghampiri Richard dan bertanya, kenapa Richard tertarik melihat hasil ronsen anak tadi? Richard berbohong. Dia berkata bahwa itu adalah hobinya. Tentu Rachel tidak percaya. Membaca hasil ronsen dibutuhkan pendidikan dokter yang cukup. Disinilah Rachel mengambil ID milik Richard dan menyuruhnya untuk diam di sini. Richard kabur dan pas banget Samuel bersama dengan partnernya datang. Untungnya Richard lolos. Samuel menginterogasi Rachel. Jadi ya, Rachel menjelaskan semuanya. Rachel berkata bahwa Richard berpura-pura menjadi tukang bersih. Samuel bertanya, kondisi anak yang dibawa Richard gimana? Rachel berkata bahwa Richard telah menyelamatkan anak tersebut. Pertanda jika Richard tidak mengganti hasil diagnosanya, mungkin anak tersebut akan mati. Samuel benar-benar bingung. Banyak polisi di sini. Pertanyaannya, kenapa Richard berani sekali pergi ke rumah sakit ini? Apa tujuannya? Tiba-tiba orang dengan satu tangan lewat. Seketika mereka berdua teringat bahwa Richard pernah bersaksi kalau si pembunuh merupakan orang dengan satu tangan. Mereka berdua pergi mengikuti orang tersebut ke ruangan bernama klinik prostetik. Disinilah Samuel tahu kenapa Richard pergi ke rumah sakit ini. Di sisi lain, Richard menelpon daftar 5 orang yang sudah dia dapat tadi. Orang pertama yang dia telepon sudah meninggal. Orang kedua yang dia telepon telah ditangkap karena perampokan bersenjata. Di sisi lain, Samuel bersama dengan tim memasukkan data berdasarkan laporan Richard di komputer prostetis. Dan ya, mereka menemukan 47 kecocokan. Sementara Richard menemukan 5 kecocokan. Ini menunjukkan seberapa pintarnya Richard. Samuel ingin 47 orang tersebut dicek catatan kriminalnya. Dan ya, ada satu orang yang dipenjara karena merampok. Dan itu bernama Clive Driscoll. Samuel bersama dengan tim langsung pergi ke penjara, tempat di mana Clive Driscoll ditahan. Di sisi lain, Richard dengan beraninya juga pergi ke tempat di mana Clive Driscoll ditahan. Tetapi setelah melihatnya, Richard langsung pergi karena dia yakin itu bukan si pembunuh. Richard benar-benar ingat wajah si pembunuh seperti apa, dan itu bukan si pembunuhnya. Para partnernya Samuel berkata bahwa mereka tidak yakin kalau Richard akan pergi ke sini. Orang gila mana? Ketika buronan malah pergi ke penjara, malah pergi ke tempat di mana polisi berkumpul. Tetapi Samuel mempercayai semua peluang. Dia pergi naik tangga ke tempat di mana Clive Driscoll ditahan. Di perjalanan, tiba-tiba ini yang terjadi. Richard berhasil lolos. Kita diperlihatkan bahwa Samuel memang benar-benar orang yang tidak akan tawar-menawar. Terlihat ketika ada kesempatan, dia benar-benar akan menembak Richard. Tetapi untungnya, kaca tersebut merupakan kaca anti peluru, sehingga Richard selamat. Samuel ditanya oleh banyak sekali reporter, kenapa Richard kembali ke Chicago? Kenapa Richard pergi ke rumah sakit Cook County? Apakah bisa saja Richard tidak bersalah? Samuel hanya bisa terdiam karena dia tidak tahu. Tetapi di sisi lain, detektif yang bertugas menginvestigasi kejadian Helen yang menginterogasi Richard berkata kalau Richard bersalah, kalau sekarang Richard berbahaya dan bersenjata sehingga semua orang harus menjauh darinya dan jika melihatnya lapor ke polisi. Richard pergi ke sebuah bar dan menggunakan telepon di sana. Richard menelepon orang ketiga yang ada di daftar dan anehnya orang ini tidak menjawab karena di rumah kosong. Maka dari itu secara diam-diam
Richard pergi ke rumah orang ini dan ya, dia melihat foto seseorang dan itu adalah orang yang membunuh Helen. Ternyata orang ini adalah county sheriff. Bahkan dia pernah mendapat sertifikat dari departemen kepolisian. Richard mulai mencari-cari dan ya, dia menemukan tangan prostetis. Dan dia ingat sekali bahwa tangan prostetis ini dipakai ketika Helen dibunuh. Soalnya dia sempat memegangnya. Richard pergi mencari-cari lagi dan dia menemukan kalau orang ini pernah berfoto dengan temannya Richard, yaitu Lance. Jika kalian ingat, Richard bertemu dengan Lance di acara amal. Siapa sebenarnya Lance? Dia merupakan seorang dokter dan mempunyai perusahaan bernama Devlin McGregor. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi. Dan perusahaan Devlin McGregor ikut serta dalam acara amal waktu itu. Itulah kenapa ada Lance di sana. Terlihat ada foto di mana si pembunuh dengan Lance memancing bareng. Di sisi lain, Richard juga tahu kalau Lance mempunyai hobi, yaitu memancing. Lebih meyakinkan lagi, orang yang mengirim pasien ke Richard di malam Helen dibunuh adalah Lance. Jadi mungkin Lance meminta bantuan Richard soal pasien supaya Richard sibuk di rumah sakit sehingga Helen di rumah sendirian. Pada saat Helen sendirian, disitulah dia menyuruh orang untuk membunuhnya. Samuel mendapat telepon dan itu dari Richard. Richard bertanya, apakah Samuel ingat apa yang dia katakan di terowongan? Samuel berkata bahwa ya, dia ingat. Richard berkata bahwa dia tidak membunuh istrinya. Richard bertanya, apakah Samuel ingat apa yang dia katakan setelahnya? Dan ya, Samuel berkata bahwa dia tidak peduli. Di sisi lain, tim milik Samuel sedang melacak telepon ini. Richard berkata bahwa dia baru saja menemukan potongan besar. Richard langsung pergi, tetapi dia tidak menutup teleponnya. Samuel bersama dengan tim langsung pergi menuju telepon tersebut. Dan ya, Richard tidak ada. Mereka langsung mengecek tempat tersebut. Mereka menemukan sidik jari milik Richard di telepon. Mereka juga menemukan tangan prostetis. Rumah ini milik seseorang bernama Frederick Sykes. Umurnya 45 tahun dan seorang mantan polisi. Tiba-tiba pemilik rumah datang dan itu adalah si pembunuh, Frederick. Tentu dia agak kaget karena datang-datang rumahnya dikerumuni oleh polisi. Samuel langsung menjelaskan bahwa seorang buronan, yaitu Richard, datang ke rumah Frederick dan membuat panggilan telepon di sini. Samuel bertanya, kenapa Richard melakukan itu? Di sini Frederick berbohong. Dia tidak tahu siapa itu Richard. Samuel menunjukkan foto Richard. Kini Frederick tahu Richard merupakan seorang dokter yang membunuh istrinya sendiri. Dia tetap menyalahkan seseorang dengan badan palsu. Frederick mengira bahwa Richard mengincarnya karena dia memakai prostetis tangan. Frederick menjelaskan bahwa dia sudah pernah ditanya oleh detektif di malam Helen dibunuh. Frederick tidak ada di Chicago. Dia sedang bekerja. 15 orang mengakui bahwa itu benar. Samuel bertanya, Frederick bekerja apa? Frederick berkata bahwa dia bekerja sebagai keamanan di sebuah perusahaan farmasi, yaitu Devlin McGregor. Samuel mencurigai ada yang aneh dari sikap Frederick. Maka dari itu, dia ingin membuat camp di sini untuk mengawasi Frederick. Samuel juga menyuruh partnernya untuk mencari siapa orang yang ada di samping Frederick ini. Richard menelepon Charlie. Richard memberitahu kalau dia sudah menemukan si pembunuh. Richard berkata bahwa Devlin McGregor dan Lance merupakan dalang dari semua ini. Pertanyaannya, kenapa? Lance merupakan pengawas protokol untuk RDU-90. Apa itu RDU-90? RDU-90 merupakan sebuah riset untuk mencari tahu penyebab kerusakan hati dan obatnya. Nah, Richard sudah menemukan penyebabnya dan obatnya, tetapi sepertinya Lance iri. Maka dari itu, dia mencoba untuk membunuh Helen dan menaruh Richard ke dalam hukuman mati. Jika semua itu berhasil, maka dia akan mendapatkan Nobel Prize. Maka dia akan dikenal sebagai dokter yang telah menemukan penyebab dan obat dari kerusakan hati.
bukan Richard. Tetapi di sini ada yang aneh. Charlie berkata bahwa Lance sudah mati karena kecelakaan mobil musim panas lalu. Samuel bertemu dengan Charlie. Samuel menunjukkan foto Frederick dengan Lance. Kalian harus ingat, Samuel tidak tahu Lance itu siapa. Samuel bertanya, di samping Frederick, apakah Charlie mengenalnya? Charlie berbohong. Charlie berkata bahwa dia tidak tahu siapa orang tersebut. Samuel mempelajari tentang perusahaan Devlin McGregor. Di sini Samuel agak kaget karena tahun lalu Devlin McGregor menghasilkan 7,5 miliar dolar penjualan bersih. Uang yang cukup untuk membeli bakso 3 gunung Everest. Richard bertemu dengan temannya yaitu Bob. Richard ingin laporan sampel dari seorang pasien saat percobaan obat RDU90. Di sisi lain, sepertinya Frederick mendapat perintah untuk membunuh Richard. Tetapi kita belum tahu perintah tersebut dari siapa. Frederick sengaja memanggil pemadam kebakaran supaya polisi yang ada di luar tidak tahu kalau sekarang dia sedang tidak ada di rumah. Partnernya Samuel mendapat informasi bahwa orang yang ada di samping Frederick bernama Alec Lance. Dia merupakan seorang patologis dan baru-baru ini meninggal karena kecelakaan mobil. Richard bertemu dengan kolega lamanya bernama Cat. Richard bersama dengan Cat mengecek sampel yang tadi diambil dari Bob. Setelah dicek, sampel ini berasal dari hati yang sehat. Jadi seperti ini, Richard mengirim sampel miliknya ke Lance. Dia menukarkan sampel tersebut dengan contoh hati sehat. Lalu setelah itu menerbitkan laporan bagus dan membuang sampel milik Richard. Sederhananya, Lance mencuri punya Richard dengan cara manipulasi. Di sini ada kabar mengejutkan. Cat berkata bahwa Lance meninggal pada 21 Agustus. Di saat yang bersamaan, separuh sampel telah disetujui pada hari kematiannya. Cat berpikir bahwa ini tidak mungkin. Masa tiba-tiba separuh sampel sudah disetujui? Berarti ada orang yang memanipulasinya. Orang yang berkuasa. Disinilah Richard tersadar siapa orang berkuasa tersebut. Partner Samuel memberikan informasi ke Samuel. Dia berkata bahwa orang yang ada di samping Frederick adalah Lance. Dan sekarang Lance sudah meninggal. Lebih gilanya, Lance mempunyai bos. Dan itu adalah Charlie. Samuel mulai sadar kalau Charlie berbohong soal dia tidak mengenal Lance. Samuel menyuruh partnernya untuk mencari Charlie karena dia sudah berbohong. Di sisi lain, Richard sedang menuju ke suatu tempat dengan menggunakan kereta. Di situ ada Frederick. Ya, sudah pasti terjadi kericuhan. Chicago PD will eat him alive. Samuel mendapat informasi yang mungkin mengejutkan. Catatan Frederick selama 2 tahun ini menunjukkan tidak ada telepon ke Richard. Tetapi setelah dicek kembali, satu tercatat. Jadi telepon rumah Richard pernah menelepon Frederick sekali. Pertanyaannya, siapa orang yang menelpon Frederick dengan menggunakan telepon rumah milik Richard? Apakah Richard sendiri? Apakah Helen? Nanti kalian akan tahu. Samuel menyuruh partnernya untuk menangkap Frederick dan dibawa ke sini. Tetapi ya, Frederick tidak ada di rumah. Richard pergi ke acara milik Charlie. Sedangkan polisi juga sedang mengejarnya karena mereka kira Richard telah membunuh polisi di kereta. Jadi ternyata dewan direksi dari Devlin McGregor adalah Charlie. Charlie mengganti hasil riset RDU90 milik Richard dengan nama obat Provasic. Jadi ternyata orang yang iri selama ini adalah Charlie. Dia yang menyuruh Frederick untuk membunuh Helen. Dia yang ingin Richard dijatuhi hukuman mati. Dia juga yang membunuh Lance. Setelah Lance meninggal, Charlie mempunyai akses penuh. Karena mempunyai akses, dia menukarkan sampel milik Richard dan laporan
patologinya, lalu setelah itu menggantinya dengan nama obat Provasic. Richard dan Charlie mencoba untuk berbicara, tetapi keadaan semakin intens. Richard dihajar oleh Charlie. Glad you guys are here. Put your hands in the air. Richard, I know you're innocent. Di sisi lain, Samuel juga sedang ingin menangkap Richard. Semuanya sedang bersembunyi. Samuel memancing Richard untuk keluar. Samuel berkata bahwa dia tahu kalau Richard tidak membunuh istrinya sendiri. Kalian harus ingat, di sini Samuel hanya memancing supaya Richard keluar. Tetapi Charlie menganggap bahwa Samuel serius dengan kata-kata tersebut, sehingga dia juga berencana untuk membunuh Samuel. Tetapi Richard memukulnya sehingga bisa dikatakan dia menyelamatkan Samuel. What do you think? I need the rest. Kini sekarang Samuel percaya bahwa Richard tidak bersalah. Samuel menangkap Richard lalu membawanya ke mobil. Setelah masuk mobil, Samuel membuka borgol Richard karena dia tahu sekarang kalau Richard tidak bersalah. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.